Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika Modul 3. Temanya adalah awal dari matematika Yunani. Untuk tugas diskusi 4, saya mendapatkan topik 1 dengan judul Biografi singkat Thales. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ismet Papeo SPD, NIM 501402253. Saya adalah mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Terbuka dengan tutor Bapak Dr. Kartono SPD MSI. Selanjutnya, mari kita kenal biografi singkat dari Thales. Thales mendapat penyebutan Thales dari Miletus. Kenapa? Sebab seorang Thales ini lahir di kota Miletus, yaitu salah satu kota Ionia di tepian pantai Asia Minor pada tahun 624 sebelum Masehi. Beliau adalah keturunan bangsa Phoenix. Thales akhirnya menutup hidupnya di kota Miletus juga pada tahun 546 sebelum Masehi. Thales ini merupakan seorang yang sangat cerdas di bidang filsafat maupun etika dalam berbisnis, sehingga beliau dikenal dengan sebutan juga Bapak Filsafat. Selain itu, Thales juga bekerja sebagai seorang pedagang. Melalui aktivitas berdagang inilah Thales banyak mempelajari ilmu-ilmu dari negeri Mesir, yaitu mengenai geometri, astronomi, ataupun ilmu politik. Thales semakin terkenal setelah beliau berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari dan memperhitungkan kondisi cuaca yang baik untuk bertani pohon zaitun. Inilah ilmu astronomi yang beliau dapatkan. Selanjutnya, Thales juga mampu mengukur tinggi piramida hanya dari bayangannya. Atas dasar dari hasil pemikirannya di atas, sehingga Thales menjadi sangat terkenal dan beliau termasuk dalam 7 orang yang bijak di Yunani. Thales juga pernah menjalani profesi sebagai penasehat bidang militer dan politik untuk Raja Kossus di Lydia dan kota Ionia. Untuk bidang politik, Thales pernah mengusulkan untuk mendirikan pusat pemerintahan di kota Ionia. Selama berkarir, Thales telah berhasil menuangkan beberapa pemikiran dan penemuan. Yang diantaranya adalah yang pertama, pemikiran mengenai air sebagai prinsip dasar dari segala sesuatu. Pemikiran yang kedua adalah tentang pandangan jiwa, bahwa tidak hanya benda hidup yang memiliki jiwa, tetapi benda mati pun memiliki jiwa. Selanjutnya, pandangan tentang politik. Dan yang terakhir adalah penemuan. Thales telah berhasil menemukan beberapa ilmu yang disebut dengan teorema Thales. Pemikiran yang pertama yaitu air sebagai prinsip dasar dari segala sesuatu. Pemikiran Thales ini menyatakan bahwa air menjadi pangkal pokok dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah
bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air, dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuknya, padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Pemikiran yang kedua yaitu pandangan tentang jiwa. Segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga di dalam benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut dengan hylosisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena magnet mampu menggerakkan besi. Selanjutnya pemikiran yang ketiga yaitu pandangan tentang politik. Thales pernah memberikan nasihat kepada orang-orang Ionia yang sedang terancam oleh serangan dari kerajaan Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi. Thales menyarankan orang-orang Ionia untuk membentuk pusat pemerintahan dan administrasi di kota Theos yang memiliki posisi sentral di seluruh Ionia. Kemudian penemuan Thales. Thales dikenal karena menyumbang apa yang disebut dengan teorema Thales. Teorema Thales ini terdiri dari beberapa, diantaranya yang pertama, sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besarnya. Yang ketiga, jika ada dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Keempat, sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Dan yang kelima, sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Inilah 5 penemuan yang ditemukan oleh Thales yang lebih dikenal dengan teorema Thales. Ada beberapa kata bijak yang disampaikan oleh Thales. Semoga kata-kata ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Yang pertama adalah tidak ada yang lebih aktif daripada pikiran, karena pikiran itu mampu menjelajahi alam semesta. Yang kedua, waktu adalah yang paling bijaksana dari semua hal, karena waktu membawa segalanya ke cahaya. Dan yang ketiga adalah kenali dirimu sendiri. Kata bijak dari Thales ini bisa memberikan motivasi kepada kita untuk terus berkarya dan memberikan manfaat kepada orang lain. Demikianlah pemaparan saya mengenai biografi singkat seorang Thales. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan informasi kepada kita semua bahwa seorang Thales itu pernah ada dan pernah berjasa untuk dunia matematika, khususnya untuk bangsa Yunani dan umumnya untuk seluruh pengembangan matematika di seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.